pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya, Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, melepas personil bawah kendali operasi atau BKO ke Nusa Dua, Bali di lapangan Korlantas Polri, Jakarta Selatan. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan pemberangkatan personil BKO ke Nusa Dua, Bali dalam rangkaian G20. Personil akan memperkuat kelancaran pengamanan dan pengawalan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022. Kakor Lantas menyebut sebanyak 110 personil dan 55 unit kendaraan roda 4 yang akan diberangkatkan pada hari ini. Pagi ini kita mendapatkan tugas lagi dalam rangkaian G20 yang di Bali. Kegiatan tentang mengeliminasi, mengurangi pasca disaster ya, yang akan dilaksanakan oleh banyak negara, sertanya ribuan seingat saya. Kita Korlantas diminta untuk memperkuat jajaran Polda Bali. Oleh karena itu pagi ini kita cek kesiapan kendaraan, personil yang akan diberangkatkan, di semuanya berjumlah 110 BKO di bawah kendali SOPS di sana. Kita memberangkatkan 80 personil dengan kendaraannya, 30 nanti dari Polda Jatim. Nah, itu akan diberangkatkan pagi ini untuk kesiapan kita memperkuat pengawalan dari tamu-tamu yang akan hadir. Kakor Lantas berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan kali ini dan para tamu dari berbagai negara. Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah GPDRR yang akan dilaksanakan mulai Senin 23 Mei hingga Sabtu 28 Mei di Nusa Dua, Bali. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Meski secara umum angkutan mudik dan balik Idul Fitri tahun ini cukup lancar, pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pasalnya, masalah masih terjadi di sejumlah titik dan hal itu menjadi catatan penting untuk perbaikan pada masa mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan amanat Presiden Jokowi terkait penanganan arus mudik dan balik Lebaran 2022 sudah dijalankan dengan baik. Presiden bahkan menyampaikan kepuasannya. Namun, menurutnya ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki pada masa akan datang agar mudik lebih lancar, aman, dan nyaman. Pertama, perencanaan harus bisa lebih baik lagi. Kedua, infrastruktur transportasi yang belum memadai. Ketiga, membenahi manajemen angkutan umum. Keempat, memperbanyak rest area. Nah, oleh karenanya, bahwa nanti kita nambah pelabuhan, bahwa kita nanti nambah rest area, kita menambah rekayasa lalu lintas, akan kita evaluasi. Saya minta juga pemerintah masuk ke dalamnya dan kita memberikan evaluasi. Menhub juga mengungkapkan tidak mudah menangani pemudik se-Indonesia yang jumlahnya mencapai 85 juta. Dari Jabodetabek jumlah pemudik mencapai 14,5 juta. Terbanyak pemudi menggunakan jalan raya. Sekitar 22,9 juta atau 26,6% pemudik menggunakan mobil pribadi, 16,9 juta atau 19,8% menggunakan sepeda motor, pemudik yang menggunakan bus mencapai 14,1 juta atau 16,5% dan yang menggunakan mobil sewa 6,7 juta atau 7,9%. Arus balik sudah selesai Selasa 10 Mei 2022. Penanganan tahun ini sangat berat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun hal tersebut bisa teratasi dengan adanya koordinasi dengan Korlantas Polri dan stakeholder lainnya. Tingkat kecelakaan lalu lintas mudik tahun ini turun 11% dan tingkat kematian turun lebih tajam lagi yakni 40%. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menilai arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2022 sesuai dengan target pemerintah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat telah siap melakukan mudik dan arus balik pada Lebaran.
Arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini telah berakhir dan sesuai dengan target pemerintah, yakni terjadinya kelancaran dan kenyamanan kepada pemudik. Menurut Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, hal tersebut dikarenakan masyarakat telah siap melakukan mudik dan arus balik pada Lebaran. Di sisi lain, pemerintah pun telah mempersiapkan konsep arus mudik dan balik tersebut. Kakor Lantas mengimbau agar pemudik menggunakan fasilitas umum. Menurutnya, hal itu telah dilakukan pemudik dengan terlihat berkurangnya pemudik dengan menggunakan kendaraan bermotor. Artinya, saya melihat kesadaran masyarakat untuk himbauan yang kita sampaikan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2. Untuk mudik, mungkin ada juga yang didengar oleh mereka. Faktanya ketika gambaran tentang motor yang diberi tambahan di belakang, betul. itu tidak terlalu banyak kita lihat kemarin. Mereka bahkan motor sudah ada yang dinaikkan ke kereta, ada yang ke kapal. Irjen Pol Firman Santiabudi mengakui adanya kekhawatiran Presiden, DPR, dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun 2022 ini. Sebab di tahun-tahun sebelumnya, mudik Lebaran sempat dilarang karena COVID-19. Namun pihaknya telah bersikap humanis dan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada pemudik baik dalam kelancaran maupun kenyamanan dan keamanan berkendara dalam arus mudik dan arus balik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap dukungan dari seluruh pihak yang membantu bersinergi pada pengamanan dan pengawalan arus mudik dan balik selama 2 minggu pelaksanaan Operasi Ketupat 2022. Sesuai dengan target pemerintah untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan kepada pemudik pada saat arus mudik maupun arus balik 2022 yang telah berakhir beberapa waktu lalu. Persiapan dan perencanaan Operasi Ketupat tahun ini bekerja sama dengan Kemenhub, Jasa Marga, Jasara Harja, BPJT, hingga seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah berdasarkan basis data yang jelas dan melalui indikator-indikator dalam bertindak mulai dari melakukan one way, kontraflow, dan membatasi kendaraan. Penambahan kapasitas jalan dengan one way, pengurangan volume kendaraan dengan ganjil genap, dan pembatasan 3 sumbu berdasarkan angka-angka. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait dalam Operasi Ketupat 2022 yang telah berhasil. Sinergitas semua elemen itu telah membuahkan hasil dengan menurunnya angka kemacetan dan juga menekan angka kecelakaan sehingga kenyamanan dapat diraih oleh pemudik. Kita apresiasi dan saya juga menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada anggota. Para pimpinan kita juga semua kemarin turun ke jalan menyemangati kita. Jadi artinya kita tim sepanjang tadi himbauan-himbauan, penyemangat, ya, dan moga-moga tadi sekali lagi mereka ikhlas di jalan. Ini nilai ibadah, moga-moga itu yang akan mereka dapatkan nanti. Terciptanya kelancaran dan kenyamanan pun tidak lepas dari kesiapan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik dan balik Lebaran 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri Seminar Nasional Salut atau Sadar Lalu Lintas Anak Usia Dini di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya di Seminar Sadar Lalu Lintas Anak Usia Dini, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan pendidikan berlalu lintas ditanamkan sejak usia dini dapat menjadi titik sentral guna membangun pondasi dasar kepribadian dan budaya keamanan dan keselamatan jalan. Untuk itu, pendidikan keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan antar sektor terkait seperti Kemendikbudristek, Kemenhub, dan kepolisian. Seperti yang diamankan juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, di mana salah satu pasalnya di pasal 208 menyebutkan upaya membangun budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas, yaitu dengan pelaksanaan pendidikan berlalu lintas usia sejak dini.
Dari sinilah kita memahami pentingnya pendidikan berlalu lintas ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, di mana anak-anak dipandang sebagai titik sentral untuk membangun fondasi dasar kepribadian anak demi menjadi penerus bangsa, aset yang beradab dan berbudaya di masa mendatang, termasuk di dalamnya budaya keselamatan tertib berlalu lintas. Sebagai penunjang pendidikan berlalu lintas kepada anak-anak, Irjen Pol Firman Santiabudi meminta untuk memanfaatkan taman lalu lintas yang telah tersedia di jajaran kepolisian. Program Salut diharapkan menjadi gerakan nasional mewujudkan keselamatan transportasi jalan dan akan berdampak signifikan dengan langkah-langkah kecil, kebersamaan dan konsisten. Hal ini bisa menjadi satu hal yang penting. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi.